Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Philosopher Dialog. Kali ini kita akan membahas tentang PPKM darurat bersama Bung Tony, pemerhati masyarakat kecil. Gimana Bung, PPKM ini? Ini lagi viral ya Bung ya, hari-hari ini viral. Dan kalau kita meruntut dari rujukannya ini kan sampai 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Dengar sampai diperpanjang ya, dengar ya. Itu masih hoax sih. Kemarin masih hoax. Untuk perpanjangan 6 minggu ke depannya masih hoax. Jadi kita tunggu saja sampai tanggal 20-an lah. Sebentar. Kalau bicara tentang PPKM ini kan kita harus merujuk pada dasar hukumnya ya, landasan hukumnya. Benar. Gimana? Ada nggak landasan hukum yang perlu kita pahami sih lebih jauh? Gimana? Jadi untuk hari ini kita akan mengkaji lebih ke landasan hukumnya ya. Jadi kita bicara undang-undang di sini perihal masalah PPKM darurat. Kemarin Bung, sebelum saya ini take ini hari ini, kemarin saya sempat ngobrol banyak, discuss ya sama praktisi hukum. Banyak praktisi hukum yang ada di Surabaya. Saya minta pendapat mereka beliau-beliau ini perihal masalah PPKM. Seperti itu. Langsung aja ya kita bahas ya. Jadi PPKM darurat ini dia landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bu, tentang karantina kesehatan gitu. Jadi dalam undang-undang ini terdapat 98 pasal. Banyak sekali. Dibagi dalam 14 bab. Terdapat 14 bab dan dituangkan dalam sampai 53 lembar. 53 lembar halaman. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2018. 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Ya. Gimana Bun? Landasan hukum yang pertama kita mau kaji Kita kupas ya dari yang pertama ya. Bab 1 ketentuan umum. Bab 2 ini tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini ada yang menarik. Pada pasal 6 ini berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Berarti swasembada energi, swasembada pangan dan lain sebagainya ya. Seharusnya tercukupi ya kalau kita merujuk pada pasal 6. Terus berikutnya pada bab 3 ini tentang hak dan kewajiban. Di sini ada yang menarik juga di pasal 8. Ini berbunyi setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Nah, ini kan kemarin saya mendengar bahwa kebijakan pemerintah ini ada unsur ambiguitas. Di mana? Ambigunya di mana? Ambigunya di sini. Mungkin gini, mungkin ambigunya itu dari sisi medis ya. Mendapatkan pelayanan medis ya. Tapi pada kenyataannya pemerintah nggak salah 100% sih, karena ketersediaan bed di rumah sakit dengan banyaknya orang yang overload ya. Overload, jadi nggak bisa nampung. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga. Lalu ambiguitasnya yang kedua di ini di dimana? Pemenuhan kebutuhan pangan. Nah ini, apakah ada mungkin pembagian sembako atau gimana? Nanti kita bahas ya. Oke. Nanti panjang itu. Langsung selanjutnya ini di bab 4 Bung ya. Di bab 4 saya lanjutkan dulu. Tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada pasal 10 ayat 1 berbunyi, pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Ayat 2 berbunyi, pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada ayat 4 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi di sini merujuk pada instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Betul. Di sini concern, pemerintah di sini concern. Tapi ada ambiguitasnya kalau aku rasa di sini, karena kan menutup ya pintu masuk dan pintu keluar. Beberapa kisah yang beberapa hari yang sebelumnya itu di awal-awal penyekatan ya,
itu tenaga medis tuh sampai tidak boleh lewat begitu loh. Padahal pada waktu istilahnya masih PSBB itu mereka masih bisa diizinkan lewat. Cuma PPKM kemarin di hari pertama itu nggak bisa, kan kasihan juga gitu loh. Kemarin ya, jadi ngerasakan betul gitu loh. Monggo lanjut. Saya lanjutkan di ini, di bab 7. Ini adalah yang lagi viral ya, yang banyak disuarakan oleh para praktisi hukum. Bab 7 ini tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Pada bagian ketiga, karantina wilayah. Pada halaman 34, pasal 55 ayat 1 dan 2. Ini yang menarik, Bung ya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Oke. Ayat 1 berbunyi, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Wah. Kita jarang dengar di media loh bahwa pemerintah harus mencukupi juga makanan dari hewan ternak itu loh. Kenapa kok nggak diangkat Jadi bukan hanya rakyatnya, bahkan komoditi atau mata pencarian rakyatnya kayak hewan ternak pun diatur dalam undang-undang. Dijamin juga loh ya. Dijamin juga dalam undang-undang gitu loh. Tapi dalam ayat 2-nya, saya bacakan dulu, Bung. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Jadi pemerintah daerah mungkin melaporkan data ke pemerintah pusat mengucurkan dana atau bantuan itu ya. Ya, idealnya seperti itu. Jadi pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan, dia memerintahkan, dan pemerintah daerah selaku pelaksana di lapangan itu harus bersinergi dan menjalankan seluruh undang-undang yang ada di ini, di Undang-Undang Nomor 6 ini, seluruh pasalnya. Jadi dari pasal 1 sampai 98. Seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi begini, Bung. Seharusnya ya. Apakah ke semua dari pasal-pasal itu yang dibuat oleh pemerintah sendiri pada akhirnya membuat pemerintah kerepotan sih? Gimana? Apakah yang mereka buat 98 nih, ya 98 pasal yang sudah dikaji, di dalam dan disahkan oleh Bapak Presiden sendiri akan merepotkan pemerintah? Mungkin pemerintah nggak akan repot. Kenapa, Bung? Karena itu yang repot itu rakyat pasti. Urusan perut ya? Urusan perut. Karena rakyat kita kan macam-macam, Bung. Jadi ada lapisan atas, lapisan menengah, lapisan bawah. Ada sektornya sektor makro atau sektor mikro. Betul. Kan itu nggak semuanya bekerja pada sektor esensial dan kritikal. Dimana kedua sektor itu kan dapat gaji bulanan ya. Dapat gaji bulanan. Jadi monthly payroll ya. Monthly payroll. Jadi dia mau PPKM di rumah WFH ya sama aja kayak dia kerja. Gak ada soal, gak ada masalah, sama aja kerja. Kalau yang mikro gimana? Yang mikro, pengalaman di rumah mungkin di rumah. Ini saya ambil dari pengalaman di rumah saya aja ya. Saya ini kan tinggal di Monokromo, Bung ya. Monokromo itu masih kampung lah ya. Masih kampung. Di kanan dan kiri rumah saya itu masih banyak pedagang kecil. PKL lah ya. PKL. Jadi sektor mikro. Jadi mereka itu cari makan hari ini, cari uang hari ini untuk makan hari ini, gitu loh. Ada penjual nasi goreng, ada penjual bakso dan lain-lain sebagainya. Dia itu enggak cari uang buat beli Ferrari, enggak. Jadi aku rasa kalau pemerintah harus menjalankan instruksi dari undang-undang kan nggak berat kan? Karena para pedagang mikro kan nggak minta Ferrari ya kan? Nggak minta Ferrari, cuma minta kebutuhan pangannya tercukupi gitu loh dalam agenda PPKM ini kan gitu. Terus gini, Bro, masalahnya kalau memang yang disebutkan itu seperti pedagang kaki lima kayak nasi goreng atau bakso, itu rasa-rasanya kan mereka itu kan berdagangnya justru malam hari kan ya. Justru malam hari. Ketika malam hari disekat katakanlah dipotong, dibatasi sampai jam 8, artinya memotong pendapatannya. Pasti. Jangankan untuk makan, untuk balik modal untuk kerja besoknya pun berat mereka, Bung. Gitu loh. Jadi pemerintah. Jadi ada domino effect ya. Kalau sekarang ini dia kena terdampak dari PPKM, hari-hari berikutnya makin berat nih. Makin berat, apalagi jalan 6 minggu ke depan. Sampai ada yang ngomong masyarakat kecil ini mati bukan karena Covid, bukan hanya karena Covid maksudnya, tapi bisa jadi karena kelaparan. Gitu loh. Mereka bukan cari makan,
kemarin ini yang viral ini yang Bupati Lubuk Linggau kan pernah ngomong. Ini yang gimana, Bung? memetik hati nurani publik ya, memetik hati nurani rakyat. Poin pertama yang saya garis bawahi perihal yang dibubarkan itu kerumunannya, Bukan transaksi ya? bukan transaksinya, bukan jual belinya. Jadi selama jual beli itu tidak melanggar prokes, tidak melanggar jam dan sebagainya, tolonglah dibiarkan. Karena juga nggak mengundang kerumunan kan gitu. Itu poin pertama. Saya mau tanya, Bung, seberapa ramekah penjual nasi goreng kaki lima itu dalam sekali transaksi? Apakah menimbulkan kerumunan? Enggak juga, Nggak sampai ya. dan saya rasa prokes juga sudah jalan itu, sudah jalan. Banyak kan pedagang kaki lima kita yang masih yang menggunakan masker kan ya, banyak kan? Banyak juga gitu loh. Kasihan loh, kasihan. Kasihan banget. Baik, Gitu. teman-teman, dari kajian kali ini kita paling tidak sedikit banyak bisa mewakili dari sektor mikro ya, pedagang mikro. Terus pesan kita ya, saya sampaikan lagi kepada pemerintah, tolonglah dikaji ulang lah ya, dikaji ulang masalah PPKM ini ya, PPKM ini yang mau diperpanjang rencananya ya. Jadi kalau bisa, kalau yang dipakai landasan hukumnya ini undang-undang ini nomor 6 tahun 2018, tolonglah semua pasalnya dipakai dari pasal 1 sampai pasal 98. Jadi nggak tebang pilih ya? Nggak tebang pilih, jangan dicuplii pasal-pasal tertentu yang sekiranya tidak merugikan pemerintah, seperti ditutupnya jalan, ditutupnya transaksi dan sebagainya. Itu memang semua tertuang dalam amanat undang-undang itu loh. Dalam pasal-pasal lainnya tertuang. Tapi untuk hal-hal krusial yang masalah pemenuhan kebutuhan hidup kita, sampai hewan ternak juga sampai hewan ternak itu sampai nggak begitu diperhatikan, janganlah kayak gitu loh maksud saya. Aku khawatir nih, Bro. Khawatir ini hanya sekedar joke ya, hanya jenaka-jenakaan lah. Aku khawatir kalau misalnya PPKM diperpanjang dan dampak orang untuk makan sulit, nanti makanannya hewan ternak dimakan sama kita loh. Nah, sampai kayak gitu kan, gitu loh. Nggak pembodohan namanya. Sakit hati rakyat kalau seperti ini. Enggak, ini hanya bercanda lah ya. Saja nih. Terus kemarin ini saya sempat sharing juga sama salah satu praktisi ekonom ya yang ada di Surabaya. Beliau bilang apa? Gini, beliau itu sebenarnya ada saran untuk pemerintah. Ada solusi untuk pemerintah. Gimana solusi beliau? Tapi memang untuk naik ke atas ini agak sulit. Regulasinya panjang, birokrasinya berbelit-belit. Bukan rahasia umum lah ya masalah kayak gitu. Ini gini, beliau ngobrol sama saya, bukannya lebih manusiawi itu ketika kan kembali lagi di pasal-pasal di hak dan kewajiban di atas, masalah sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan sudah diatur. Bukannya lebih humanis lagi ketika pemerintah pusat ini memberikan perintah kepada pemerintah daerah ya, di sektor paling kecil lah, untuk pemerintah daerah kan ada RT ya, di situ ada RT ya, RT-nya tinggal mendata lah ya, ada berapa kakak di satu desanya, penghasilannya berapa, dari setiap kakak ini penghasilan keluarganya ini berapa, rata-ratanya per hari berapa, dikasihlah dana. Saya rasa mereka nggak akan keberatan untuk stay di rumah, nggak akan keberatan karena merasa terpenuhi gitu loh, hak kehidupan, hak pangan, hak sandang, hak papan, semuanya nggak ini bisa terpenuhi kan, seperti itu. Sarannya demikian, jadi bisa lah itu diterapkan. Apalagi dan pendataan ada proposalnya. Pendataan kan online ya, jadi cepat lah, ya kan, tanpa harus kontak. Sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan bansos. Baiklah teman-teman, saya rasa kajian ini cukup menarik ya. Menarik. Semoga kajian kali ini sedikit banyak bisa mewakili apa-apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil ya. Baiklah, cukup sekian dari kami. Tak lupa-lupanya kami sampaikan 2 hal, yaitu jangan mau dihasut, tetap berpikir jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.